Pada pagi ini kita akan bertadabbur sedikit mengenai surah An-Nahl di dalam juz 14, menceritakan bagaimana nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Surah ini adalah surah yang banyak Allah menyebutkan nikmat-nikmat di dalamnya. Maksud dan tujuan disebutnya surah ini adalah untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang sempurna, bikulli kamalin, dan untuk membersihkan, mensucikan daripada Allah Ta'ala memiliki dari segala kekurangan. Artinya tidak mungkin bagi Allah memiliki kekurangan. Jadi An-Nahl biasanya dalam Al-Quran kalau disebut cerita di dalam surah itu, maka ceritanya itu dijadikan nama surah. Surah Al-Baqarah, karena Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih Baqarah, yaitu menyembelih sapi, maka disebut surah Al-Baqarah. Surah Ibrahim karena ada menceritakan Nabi Ibrahim. Surah Yunus juga demikian. Surah Ali Imran karena ada menceritakan Imran di dalamnya, keluarga Imran, dan surah-surah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah ataupun akan datang amrullah, perkara Allah, yaitu hari kiamat. Fala tasta'jilun, maka janganlah kalian meminta untuk dipercepat, artinya jangan meminta terburu-buru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, asbabun nuzul ayat ini adalah ketika orang-orang kafir bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun surah Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan terpecahlah bulan. Maka orang-orang Yahudi yang tidak beriman dengan Nabi, mereka katakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kapan datang hari kiamat? Engkau mengatakan telah dekat waktunya kiamat. Sampai sekarang kiamat itu tidak terjadi. Engkau katakan orang yang beriman akan dimasukkan ke surga, yang tidak beriman akan dimasukkan ke dalam neraka. Mana itu Muhammad yang engkau janjikan, wahai Muhammad?" Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kebiasaan, sunnatullah, bila orang-orang Yahudi itu bertanya kepada baginda Nabi, maka Allah ajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak berbicara dengan keinginan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. In huwa illa wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan Allah kepada baginda Nabi. Maka kata Allah, ata amrullah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa hari kiamat itu akan datang, pasti akan datang. Fala tasta'jiluh, maka janganlah kalian tergesa-gesa untuk datangnya hari kiamat itu. Yang mengetahui datangnya hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi selalu menentang itu. Kalau ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi, mereka menentang.
Mereka katakan in hadza illa asatirul awwalin, ini adalah lembaran orang-orang terdahulu. Mereka katakan in hadza illa sihrun mubin, tidaklah Al-Qur'an ini kecuali sihir yang nyata. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na, bila dibacakan ayat kepada mereka, mereka akan katakan kami telah mendengarnya wahai Muhammad. Lau nasha'u laqulna mithla hadza, kalau kami ingin untuk membacanya, laqulna mithla hadza, kami akan mengatakan seperti ini. In hadza illa asatirul awwalin, ini orang-orang terdahulu sudah seperti ini ya Muhammad. Idh qala Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Mereka mengatakan wahai Allah, kalaulah benar Al-Qur'an ini daripada Engkau, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', turunkan hujan batu kepada kami wahai Allah. Kalau Al-Qur'an ini benar daripada Engkau ya Allah, turunkan hujan batu kepada kami. Kata orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, tidak beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, bukan enggak mau menurunkan hujan batu. Dilanjutkan Allah menjawab, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Bagaimana mungkin wahai Muhammad Allah itu mengazab daripada kaum yang ingkar kepada engkau, wa anta fihim, sedangkan engkau itu berada pada mereka. Jadi Allah tidak mengazab orang-orang yang menentang baginda Nabi, sebab adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah tidak mengazab. La mahalata, mahalata itu pasti akan terjadi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah Ta'ala mensucikan zatnya bahawa tiada sekutu baginya, dan Allah mensucikan zatnya bahawa Allah itu adalah maha tinggi, maha agung. Maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Tuhan selain daripadanya, sehingga Allah mengatakan subhanah. Kata Habib Bahar kemarin waktu di Al-Husin itu, biasanya kalau Allah Ta'ala itu menggunakan subhanah, ini adalah sesuatu perkara yang besar, sesuatu perkara yang agung. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang menjalankan hambanya, memperjalankan hambanya. Jadi ini masalah besar, ini urusan yang sangat besar. Kalau didahulukan dengan subhanah, ataupun di dalam ayat itu ada lafaz subhanah. Amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Bahwa menyekutukan Allah itu adalah suatu masalah yang sangat besar itu. Bagaimana tidak? Di dalam nas Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampunkan kalau Allah itu disekutukan. Ini nas, Pak. Jadi orang kafir, orang Yahudi, kalau dia mati tidak beriman, itu tidak ada lagi ampunan dosa bagi mereka. Amal kebaikan mereka tidak diterima. Karena apa? Diterimanya amal kebaikan, syaratnya adalah dia mesti beriman kepada Allah. Kalau dosa zina, kalau dosa meninggalkan salat, kalau dosa selain daripada syirik, itu masih ada ampunan. Masih ada ampunan. Allah Ta'ala maha penerima taubat. Allah suka kepada orang yang bertaubat kepadanya. Allah suka kepada
orang-orang yang bertaubat kepadanya. Sehingga di dalam satu hadis itu di dalam Muslim yang mafhumnya, bila ada satu kaum mereka tidak beristighfar minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum itu berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dengan bertaubat. Maknanya istighfar minta ampun itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bahas di dalam kitab kemarin, bahwa di dalam tubuh setiap anak Adam, di dalam jiwa setiap anak Adam ada 20 malaikat yang mengawalnya. Satu di sebelah kanan malaikat raqib mencatat amal kebaikan. Sebelah kiri malaikat atid mencatat amal keburukan. Kalau anak Adam melakukan pahala, melakukan amal kebaikan, segera mungkin malaikat raqib akan mencatat amal kebaikannya. Namun apabila anak Adam melakukan amal keburukan, malaikat atid akan bertanya kepada malaikat raqib, aktubu hadza, apakah aku tulis dosa yang dilakukan oleh si fulan? Maka kata malaikat raqib, jangan tulis, tunggu hatta 7 saat, sampai dengan 7 jam, la'allahu yatubu, mungkin ataupun mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita buat dosa Pak, enggak langsung ditulis. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu berbuat dosa, segeralah dia berbuat kebaikan, agar kebaikan ini mengimbangi daripada dosa yang dia perbuat, ataupun dia bertaubat kepada Allah. Itu enggak dicatat dengan malaikat. Ada lagi malaikat yang dia berada di atas bibir bagian atas, satu lagi di bibir bagian bawah. Tidaklah keduanya kecuali berselawat kepada Nabi, ataupun malaikat ini adalah membantu lisan orang itu untuk berselawat. Sudah ada 4 malaikat. Satu lagi berada di dalam lidah, di dalam mulut. Tugasnya apa Bapak Ibu? Tugasnya malaikat ini adalah untuk menjaga anak Adam ketika dia tidur daripada hewan-hewan serangga yang akan masuk di dalam mulutnya. Di dalam mulut kita itu ada malaikat itu. Maka kalau mau tidur gosok gigi supaya malaikatnya enggak kebauan. Kalaulah enggak ada malaikat, kalau orang tidur, apalagi tidurnya maaf Bu, Pak, tidurnya tengangak misalnya, itu nanti coro masuk, semut masuk, lintah masuk, pacat masuk itu. Kalau enggak dijaga malaikat, pikir coro itu lubang WC, padahal mulut orang tengangak itu. Karena dijaga malaikatlah kita aman tidur itu. Semut pun enggak masuk ke dalam mulut kita. Padahal di rumah kita banyak semut. Cicak enggak mau masuk ke mulut kita. Padahal cicak di rumah kita puluhan ekor. Karena dijaga malaikat, maka mereka tidak masuk. Kemudian malaikat yang berada di depan ada satu, di belakang ada satu. Udah berapa tadi itu Pak? 4, 6 Pak ya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 ya? Ini di depan 2, di belakang 2, jadi dia 9. 2 Pak ya, 2. Jadi dia 9. Yang satu berada di atas ubun-ubun. Malaikat senantiasa berada di atas ubun-ubun. Dan 10 malaikat yang lainnya untuk menjaga anak Adam ini bertugas untuk membawa catatan amalnya pagi dan sore, bergantian mereka Pak, sip-sipan. Jadi jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlahnya manusia.
Karena setiap manusia dijaga 20 malaikat. Ini ada hadisnya yang dinukilkan di dalam kitab Qatrul Ghaith. Yunazzilul malaikah, Allah menurunkan malaikat Jibril birruhi, dengan membawa wahyu. Jadi kenapa wahyu itu disamakan dengan ruh? Sebagaimana ruh menghidupkan jasad seseorang, wahyu yang Allah berikan kepada Jibril untuk disampaikan kepada para anbiya, kepada para nabi dan rasul, ini juga untuk menghidupkan hati mereka. Maka disamakan wahyu itu dengan ruh. Min amrihi, daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ala man yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya, wa humul anbiya, dan mereka adalah para anbiya. An anziru, untuk apa mereka? Untuk menakut-nakuti orang-orang kafir dengan azab Allah, memberikan peringatan kepada orang kafir dengan azab Allah, menyampaikan kalimat annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepadaku, ai khafuni, takutlah kalian kepadaku. Sama tugasnya para nabi adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang besar, yaitu kehidupan akhirat. Yang taat kepada Allah masuk ke dalam surga, yang tidak taat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Lail kata Allah taala, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian semua wahai manusia, lasyatta, sungguh bermacam-macam. Jadi usaha manusia itu bermacam-macam. Ada yang mencari kehidupan dengan cara halal, ada yang mencari kehidupan dengan cara haram, ada yang berdusta, ada yang bekerja keras. Usahanya macam-macam manusia ini. Namun kata Allah Ta'ala di dalam tafsirnya, kata para ulama, bahwa hakikat daripada kehidupan manusia hanya ada dua usaha. Usaha yang pertama adalah usaha untuk masuk ke dalam surga Allah. Ini adalah usahanya para nabi dan para rasul. Dia berusaha untuk terhindar daripada azab Allah. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Dia takut kalau tidak mengerjakan solat, maka dia berusaha sekuat mungkin untuk menjaga solatnya. Dia takut diazab di kubur kalau dia tidak sembahyang. Yang kedua adalah usaha orang itu untuk masuk ke dalam neraka. Jadi hari-hari dia bermaksiat, enggak peduli dia. Mau bulan puasa atau tidak bulan puasa, waktu solat atau tidak solat, dia tidak mengerjakan. Maka usaha mereka pada hakikatnya adalah usaha masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Kata para ulama, cerita manusia ini tidak akan berakhir sebelum fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian manusia masuk ke dalam surga, sebahagian manusia masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Kalau gitu Allah tidak adil. Kenapa sebagian manusia dimasukkan ke surga, sebagian ke dalam neraka? Nah, inilah daripada program skenario Allah Ta'ala menciptakan manusia. Jadi sekarang kita sedang berjalan di dalam skenario Allah, yang pada episode kita berada di dalam dunia. Nanti ada episode kita akan masuk ke dalam kubur, ada episode nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, sirat, mizan dan sebagainya, sampai episode terakhir kita ke surga atau ke dalam neraka. Apakah Allah tidak adil? Justru Allah Ta'ala adalah maha adil. Dimasukkan orang kafir ke dalam neraka, yang iman ke dalam surga adalah bentuk keadilan Allah.
Kenapa Bapak Ibu? Alasannya, kata sebahagian para ulama, bahwa orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka karena mereka menyia-nyiakan hak Allah. Orang iman dimasukkan ke dalam surga karena tidak menyia-nyiakan hak Allah. Apa hak Allah? Disembah sehari 5 kali. Apa hak Allah? Menjalankan perintahnya. Puasa di dalam bulan puasa Ramadan 30 hari, 29 hari. Itu hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba-hambanya. Berarti kalau orang menyia-nyiakan hak Allah, Allah akan mengadab mereka karena disia-siakan. Sebagaimana Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Seperti itu juga Allah Ta'ala akan membuat orang-orang kafir menjadi sia-sia di dalam kehidupannya sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Kalau orang tasawuf bilang sifat adilnya Allah itu sama semua. Orang kafir, orang Islam sama, dikasih 1 hari 1 malam 24 jam. Orang kafir 24 jam, orang Islam 24 jam. Itu bentuk keadilan Allah. Ini aku berikan masa kepada kalian sehari semalam 24 jam. Beribadalah kalian kepadaku. Sama waktunya aku berikan kepada kalian. Bukan orang Islam 48 jam, orang kafir 24 jam. Tidak seperti itu. Maka para malaikat, mereka akan menyampaikan daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, disampaikan kepada para nabi, dan para nabi akan menyampaikan kepada kaum ataupun umatnya. Salah satu sifat daripada para nabi, mereka tidak kitman. Tidak kitman, mereka tidak menyembunyikan. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu disampaikan kepada umatnya. Enggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Oh, ini wahyu turun ada 2 ayat, terus para nabi menyimpan 2 ayat ini. Enggak aku sampaikanlah, ini tidak mungkin. Karena mereka adalah tabligh. Wajib bagi para nabi tabligh, menyampaikan. Khalaqas samawati, Allah menciptakan langit, wal arda, dan bumi, bil haqq, dengan pasti. Ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah, amma, dari apa yusyrikuni, yang mereka sekutukan, minal asnam, daripada berhala-berhala. Jadi Allah Ta'ala menceritakan kemudian kesempurnaan Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan pasti. Dalam ayat lain, khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menguasai arsy. Istawa maknanya adalah menguasai. Kalau terjemahnya bersemayam di arsy, maka tidak mungkin bagi Allah bersemayam, yang sudah kita pelajari. 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam tafsir disempurnakan pada hari ke-7. Kenapa Allah Ta'ala tidak menjadikan langsung saja? Begitu Allah katakan kun fayakun, jadilah langit dan bumi, laut, jadilah dunia beserta isinya. Ini kata para ulama ahli hikmah, hikmahnya adalah Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya agar tidak tergesa-gesa di dalam satu urusan. Allah Ta'ala yang mampu itu menciptakan selama 6 hari, disempurnakan pada hari ke-7. Maka janganlah tergesa-gesa apabila berbuat di dalam suatu perkara. Dari apa diciptakan manusia? Min nutfah, yaitu daripada air mani. Kenapa air mani? Manusia ini diciptakan daripada tanah. Tanah itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan sayur-sayuran. Maka pati-pati, sari-sari daripada sayuran, daripada buah-buahan tadi
akan menjadi air mani. Kemudian air mani akan menjadi segumpal daripada darah, kemudian menjadi segumpal daging, menjadilah dia seorang manusia. Maka manusia itu katanya daripada tanah. Istilahnya kalau orangnya bebal, orangnya bandel itu daripada tanah sengketa, itu kan sering di WA tuh Pak ya. Kalau orang misalnya orang apa? Orang marah ya daripada tanah liat, macam-macam lah tuh. Entah bahasa apa itu nggak tahu. Itu istilah-istilah aja Pak ya. Allah menciptakannya sehingga dia menjadi qawiyan syadidan, orang yang kuat. Syadid, dia kuat Pak. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menciptakan manusia, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian semua daripada perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui syai'a, sesuatu apapun. Kita lemah, enggak tahu apa-apa. Khaliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Enggak pandai berdiri, hanya nangis, enggak pandai cari makan, enggak pandai cari minum, enggak bisa bekerja. Kemudian kata Allah, setelah Allah jadikan dia qawiyan syadidan, dia menjadi kuat, dia tumbuh besar, fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba manusia itu dia menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang, yaitu dia menafikan daripada hari kebangkitan. Jadi ayat ini menceritakan bahwa orang-orang kafir itu tidak yakin adanya hari kebangkitan, Pak. Maka Allah katakan manusia itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau untuk membangkitkan daripada tulang belulang itu jadi bangkit kembali seperti sedia kala, itu sangat mudah bagi Allah. Maknanya seperti itu. Aidza kunna 'idhaman nakhirah a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan, kata orang-orang kafir. Mereka enggak percaya. Setelah kami menjadi tulang belulang, 'idhaman nakhirah, kami telah hancur, masa iya kami akan dibangkitkan lagi? Enggak mungkin. Maka Allah membantah bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Kalian diciptakan bukan kalian berbentuk apa-apa, kalian bukan siapa-siapa, kemudian diciptakan oleh Allah. Kalian menjadi seorang manusia, kemudian Allah matikan, dan itu sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan, menghidupkan kalian kembali. Kurang lebih seperti itu Pak makna daripada ayat ini. Jadi manusia ini, kata Allah, terutama ini orang-orang kafir, banyak menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Yunus Pak ya, fa ammal insanu idza massahu ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ayat ini kata para ahli tafsir diturunkan kepada orang Yahudi dan juga kepada ahli maksiat Pak. Bagaimana sikap mereka? Adapun manusia idza masahud durru, bila mereka mendapatkan satu kesusahan, musibah, mereka mendapatkan ujian yang berat, mungkin mereka sakit, tabrakan, enggak bisa bangkit dan sebagainya, sampai berbulan-bulan, itu ahli maksiat dan orang kafir. Maka kata Allah, da'ana, mereka akan berdoa kepada kami. Jadi kalau enggak salah ayat ini Pak, ada seorang para sahabat dulu, orang-orang kafir Quraisy itu di tengah laut. Jadi mereka ini kena ombak yang sangat tinggi. Kena ombak yang sangat tinggi sehingga hampir tenggelam kapalnya. Maka mereka mengatakan, ya Allah, kalaulah engkau selamatkan kami, kami akan memeluk Islam. Ini sebab nuzulnya nih. Maka ketika itu ombak itu berhenti, mereka selamat. Namun hanya sebagian kecil yang masuk Islam daripada orang-orang yang berada di kapal itu Pak.
Maka kata Allah, kalau mereka mendapat kesusahan, da'ana, mereka akan berdoa kepada kami. Lijambihi, dalam keadaan tidur. Ya Allah, sakitnya ya Allah. Kalau aku baik nanti aku tobat ya Allah, aku enggak ngulang lagi ya Allah. Ya Allah, susahnya hidupku ya Allah. Kalau engkau kasih kelonggaran kepadaku, aku akan solat ya Allah. Aku akan berbuat baik, taat kepada engkau ya Allah. Dalam keadaan tidur, Pak. Au qa'idan, ataupun dalam keadaan duduk. Duduk juga seperti itu. Duduk berdoa kepada Allah Ta'ala. Enggak lupa dia. Agar apa? Kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Au qa'ima, juga dalam keadaan berdiri, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kata Allah, apabila falamma kashafna anhu durrahu, kami telah menghilangkan kesusahan mereka. Yang sakit menjadi sembuh, yang enggak punya duit banyak duitnya, yang mendapat kesusahan dimudahkan oleh Allah kesusahannya, dihilangkan oleh Allah segala mara bahaya daripadanya. Marra ka'an lam yad'una ila durrim massah. Ini sifat orang kafir, sifat orang ahli maksiat kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjalan, Pak. Marra, dia akan berjalan, artinya dia akan kembali kepada kekafirannya. Dia akan kembali melakukan kemaksiatannya. Ka'an lam yad'una ila durrim massah, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami ketika dia tertimpa musibah. Lupa dia, Pak, dengan sakitnya, Pak. Lupa dia dengan kesusahannya. Itu kalau orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Banyak tuh, Pak. Maaf cakapnya, ada pengedar sabu-sabu. Wah, ketika di penjara, ya Allah, nanti keluar penjara enggak jual lagi lah. Begitu keluar penjara baru seminggu, Pak, udah ketangkap lagi, Pak. Banyak itu, Pak, ya. Itu dia, Pak. Berarti ayat Allah tuh tidak mungkin dusta, benar itu terjadi kepada manusia. Ka'an lam yad'una ila durrim massah, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Maknanya dia kembali melakukan kemaksiatan, dia kembali kepada kekufuran. Baik, Pak, mungkin sampai sini saja, Pak. Nanti minggu yang keempat kita lanjutkan, nanti terlalu panjang. Insyaallah, Pak, ada yang mau bertanya nih, Pak. Kalau dalam nas hadisnya itu seluruh anak Adam dijaga dengan 20 malaikat. Seluruh anak Adam. Apalagi nanti itu malam Lailatul Qadar tuh, Pak, ya. Malam Lailatul Qadar para malaikat akan turun. Nah, kapan itu malam Lailatul Qadar dimulai? Kata para ulama adalah setelah maghrib. Maghrib, jadi orang-orang yang tarawih, sholat isya, dia udah dapat malam Lailatul Qadar 10 terakhir. Jadi bukan jam 12 mesti dia bangun tahajud. Karena kan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar kan. Habis maghrib itu kan udah masuk malam tuh, Pak. Nah, udah masuk malam dia. Ada lagi, Pak? Itu malaikat nanti akan turun tuh, Pak, ya. Semua malaikat akan turun kepada orang-orang Islam. Dia akan masuk ke dalam setiap rumahnya orang Islam. Sebagian ulama mengatakan ada 2 rumah yang tidak dimasukin. Rumah yang di dalamnya ada memelihara anjing, rumah yang di dalamnya orangnya memutuskan tali silaturahim. Maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Siapa yang turun? Dikatakan yang turun adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Jadi dipimpin langsung, jenderalnya adalah malaikat Jibril. Sebagian lagi mengatakan ruh di situ adalah ruhnya para nabi. Nabi Adam atau siapa tuh, Pak, dalam tafsirnya. Sebagian lagi mengatakan ada satu malaikat yang besarnya sangat dahsyat, luar biasa. Malaikat ini Allah ciptakan memang sangat-sangat besar daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Dia memiliki 1000 kepala. Setiap kepala dia memiliki 1000 wajah.
Setiap satu wajah dia memiliki 1000 mulut. Setiap satu mulut dia memiliki 1000 lidah. Jadi besar kali malaikat itu, Pak. Bila malaikat ini bertasbih, maka malaikat-malaikat yang lain akan tertunduk. Kenapa tertunduk? Takut, Pak, terkena cahaya tasbihnya malaikat yang besar ini, sehingga malaikat-malaikat yang lain tertunduk takut terbakar dengan cahayanya. Malaikat inilah nanti yang turun ke bumi memasuki rumah-rumahnya orang Islam. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai dengan waktu subuh, terbitnya daripada fajar. Dalam tafsir itu memang benar tuh, Pak. Para ulama terdahulu memang ditampakkan oleh Allah adanya pohon sujud, air laut jadi tawar, itu memang ada dan para ulama sudah mendapatkannya. Nah, kalau kita mau apa, Pak, 10 terakhir kita nih kebelawan lah, Pak, duduk di atas sampan, setiap 1 jam sekali kita rasai itu air laut itu, Pak. Nah, tahu-tahu kita rasa tawar, rupanya bukan air laut, air aqua kita.